Pernahkah kamu menggunakan parfum? Apakah kamu mencium aroma yang dikeluarkan parfum? Nah, aroma tersebut termasuk ke dalam senyawa hidrokarbon aromatik, di mana di dalam parfum terdapat senyawa aromatik berupa benzaldehida dan benzil alkohol. Ini adalah salah satu contoh dari hidrokarbon aromatik. Nah, di video ini kita akan membahas lebih lanjut tentang hidrokarbon aromatik. Sebelumnya, video ini kami persembahkan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kimia Organik Dasar dengan dosen pengampu, Bapak APT Hayul Fadli MSI. Kenalkan, kami kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri Dini Wahyuningrum dengan NIM 2301014, Syarina Azura dengan NIM 2301039, Ramatia Eliana dengan NIM 2301032, Nabila Dwinanda Putri dengan NIM 2301025, dan Mutiara Fanaura dengan NIM 2301024. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang hidrokarbon aromatik. Pertama, kita akan membahas pengertian hidrokarbon aromatik, struktur, tata nama, sifat fisik dan kimia, serta aplikasi hidrokarbon aromatik. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian senyawa aromatik. Nah, teman-teman semua sudah tahu atau belum apakah senyawa aromatik itu? Senyawa aromatik adalah senyawa organik yang biasanya berbentuk cincin atau berbentuk siklik dengan ikatan rangkap dan ikatan tunggal yang berselang-seling. Nah, dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Selain pengertiannya secara umum, adapun pengertian senyawa aromatik menurut teori Haeckel. Apakah itu senyawa aromatik menurut teori Haeckel? Menurut teori Haeckel, senyawa aromatik itu harus memiliki elektron ikatan pi sebanyak 4n plus 2 dengan n adalah bilangan bulat. Nah, menurut Haeckel ini, sesuatu cincin dengan elektron pi sebanyak 2, 6, 10, atau 14 dapat bersifat aromatis. Pasti ada beberapa yang belum tahu bagaimanakah bentuk senyawa aromatik itu. Nah, mari kita tentukan bentuk senyawa aromatik. Yang pertama, senyawa aromatik itu dapat berbentuk siklik. Selain berbentuk siklik, senyawa aromatik itu juga memiliki ikatan tunggal yang berselang-seling. Sehingga dapat kita lihat pada gambar ini bentuk asli atau bentuk sempurna dari senyawa aromatik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bentuk senyawa aromatik ini ia memiliki bentuk siklik dan juga memiliki ikatan tunggal yang berselang-seling. Kita masuk kepada sumber utama golongan senyawa aromatik. Apa sih sumber utama golongan senyawa aromatik? Nah, di sini saya menjelaskan bahwa sumber utama golongan senyawa aromatik itu biasanya terdapat di minyak bumi dan batu bara. Jadi dia paling banyak terdapat di dalam minyak bumi. Hampir 90% senyawa aktif, bahan obat baik alam maupun sintetik itu ada terdapat pada senyawa aromatik yang salah satunya mengandung benzena. Contohnya ketika kita mengonsumsi vitamin C, antibiotik, analgesik itu pasti memiliki benzen. Dan salah satu contoh obat yang termasuk ke dalam senyawa aromatik itu ketika kita mengonsumsi paracetamol. Hanya salah satu senyawa saja yang termasuk ke dalam senyawa aromatik. Jadi, senyawa aromatik itu adalah garis besarnya. Sedangkan benzena ini adalah anggota yang termasuk ke dalam golongan senyawa aromatik. Banyak senyawa aromatik yang lain, tetapi senyawa aromatik yang paling istimewa ialah benzena. Karena benzena ini bisa menghasilkan banyak turunan senyawa. Benzena dengan rumus C6H6 adalah senyawa siklik dengan 6 atom karbon yang tergabung dalam cincin. Benzena merupakan senyawa aromatik yang paling sederhana. Benzena dapat ditulis dengan berbagai bentuk dan bisa berbentuk siklik seperti gambar di bawah ini. Di sebelah kiri, ini termasuk senyawa aromatik, yaitu benzena, karena memiliki ikatan rangkap yang selang-seling. Dan yang sebelah kanan juga memiliki ikatan rangkap yang selang-seling. Tetapi bedanya,
yang sebelah kanan tidak dituliskan bahwa ia mengikat H, tetapi jika orang yang sudah mengetahui struktur benzena, ia tidak akan kebingungan lagi, karena itu merupakan benzena. Nah, selanjutnya ada hibridisasi. Hibridisasi sangat berpengaruh pada pembentukan ikatan, bahwa keempat orbital atom dari C mengalami hibridisasi dalam pembentukan ikatan. 1. Hibridisasi sp3. 4 ikatan tunggal ekivalen atau tetrahedral. Yang kedua, hibridisasi sp2. 3 ikatan tunggal dan 1 ikatan rangkap atau 1 orbital pi. 3. Hibridisasi sp. 2 ikatan tunggal dan 2 orbital pi. Singkatnya, sp3 untuk C yang berikatan tunggal, sp2 untuk C yang berikatan rangkap 2, dan sp untuk C yang berikatan rangkap 3. Contohnya seperti ini. Di setiap sudut ini ada atom C, sehingga C yang berikatan rangkap 2 semuanya memiliki hibridisasi sp2. Untuk pemberian nama pada benzena ada 2 cara. Yang pertama, disubstitusi. Di itu artinya 2. Jadi, apabila suatu struktur benzena mengalami substitusi oleh 2 senyawa, sehingga dia mengikat 2 senyawa yang lain selain H, maka tata namanya menggunakan istilah orto, meta, dan para, di mana orto sisinya bersebelahan, meta apabila sisinya terselang atau berjarak 1, para apabila posisinya sejajar atau berjarak 2. Nah, ini adalah cara pemberian nama pada benzena disubstitusi. Nah, untuk selanjutnya adalah tata nama benzena tersubstitusi. Seperti yang kita lihat di sebelah kiri atas, ini terdapat benzena yang mengikat metil. Ini disebut tolen atau tolena. Dan yang di sebelahnya ada benzena yang mengikat 2 CH3 dan posisinya para. Jadi ini dinamakan parasilena atau P-silena. Dan di sebelahnya lagi ada benzena yang mengikat NH2. Ini disebut anilina, bukan benzena amina. Di bawahnya anilina terdapat benzena yang mengikat COOH. Ini disebut asam benzoat. Dan di sebelahnya asam benzoat terdapat cincin benzena yang mengikat OH, disebut fenol. Ini sering muncul di berbagai senyawa kimia organik. Dan di sebelahnya ada stirena yang cincin benzenanya mengikat rangkap 2. Sifat fisik dan kimia hidrokarbon aromatik. Nah, hidrokarbon aromatik ini memiliki sifat yang semakin banyak atom karbon atau semakin panjang rantai karbonnya, maka titik didihnya akan semakin tinggi. Contohnya seperti di antara N-heksana dan N-pentana, maka yang titik didihnya paling tinggi adalah N-heksana, karena N-heksana banyak mengikat. Yang kedua adalah semakin banyak cabang pada rantai karbon, maka titik didih dan titik leleh akan semakin rendah. Contohnya, seperti pada N-heksana, 2-metilpentana, dan 2,3-dimetilbutana. N-heksana mempunyai titik didih yang tinggi karena ia tidak mempunyai rantai karbon yang bercabang. Sementara pada 2,3-dimetilbutana, titik didihnya rendah karena ia mempunyai 2 rantai karbon yang mengikat 2 metil.
Selanjutnya ada aplikasi hidrokarbon. Hidrokarbon dapat diaplikasikan di industri kimia, di farmasi, dan di industri minyak dan bahan bakar. Yang pertama ada pengaplikasian hidrokarbon di industri kimia. Hidrokarbon dapat digunakan dalam industri sabun dan deterjen yang memakai alkyl benzena sulfamida sebagai pengganti sabun. Yang kedua yaitu pengaplikasian hidrokarbon pada industri las. Nah, hidrokarbon ini juga dipakai di industri las yang memanfaatkan gas asetilen. Lalu ada pengaplikasian hidrokarbon aromatik dalam bidang farmasi. Nah, biasanya hidrokarbon aromatik ini dalam bidang farmasi digunakan untuk membuat obat-obatan, contohnya seperti aspirin dan paracetamol yang mengandung senyawa hidrokarbon aromatik. Selanjutnya, pemanfaatan hidrokarbon dalam bidang industri minyak dan bahan bakar. Di bidang transportasi, sangat memerlukan hidrokarbon dalam bentuk minyak bumi sebagai bahan bakar seperti bensin, solar, minyak diesel, serta aspal sebagai pengeras jalan. Untuk bahan bakar kompor, digunakan minyak tanah dan gas alam. Gas alam yang dimaksud terdiri atas hidrokarbon dengan jumlah atom C rendah, yaitu antara C1 sampai C4. Gas metana dengan jumlah atom C1 dipakai untuk bahan yang menghasilkan api berwarna biru. Adapun hidrokarbon dengan jumlah atom C3 dan C4 adalah LPG yang dipakai sebagai bahan bakar kompor gas. Di samping adanya pemanfaatan hidrokarbon tadi, terdapat dampaknya bagi kita, yaitu salah satunya dapat mencemari lingkungan. Hidrokarbon aromatik polisiklik atau HAP merupakan polutan di udara, tanah, dan padatan yang mengendap yang terjadi akibat tumpahan minyak bumi, di mana pencemaran utamanya terjadi di lingkungan produksi minyak bumi hingga proses transportasi menuju kilang, di mana HAP menjadi beban lingkungan ditanam sebesar 95% dan di udara sebesar 0,2%. Oleh sebab itu, HAP memiliki sifat toksik di lingkungan karena memiliki muatan yang mampat, berat molekul yang tinggi, dan sifat hidrofobia. Nah, gimana sih cara penanganannya? Pengelolaan limbah terbagi menjadi yaitu fisika, kimia, dan biologi. Pengelolaan fisika dilakukan untuk pengelolaan awal yaitu dengan cara melokalisasi tumpahan minyak menggunakan pelampung pembatas, kemudian ditransfer dengan perangkat pemompa ke sebuah reservoir baik dalam bentuk tangki maupun balon, lalu dilanjutkan dengan pengelolaan secara kimia. Namun, biayanya mahal dapat menimbulkan pencemaran baru. Pengelolaan secara biologi efektif dari segi biaya dan bagi lingkungan. Pengelolaannya disebut bioremediasi, di mana dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk menurunkan daya racun pada bahan pencemar. Kita hanya perlu mengisolasi bakteri hidrokarbonoklastik tersebut dari alam dan mengkulturnya. Selanjutnya, kita bisa menggunakannya sebagai pengolah limbah minyak bumi yang efektif dan efisien, serta ramah lingkungan. Nah, sekian penjelasan mengenai hidrokarbon aromatik dari kelompok kami. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.